ini. Selamat siang, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, selamat berjumpa kembali dalam Undiksa Berbagi, yang kali ini adalah batch kedua. Jadi pada kesempatan ini akan diisi oleh narasumber yaitu Prof. Dr. Nimade Ratminingsih, MA. Jadi dengan topik yang sangat menarik sekali yaitu adalah produktif menulis di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya saya akan bacakan profil Prof. Ratminingsih terlebih dahulu, yaitu Nimade Ratminingsih adalah seorang dosen dan guru besar di bidang pendidikan bahasa Inggris yang kesehariannya disibukkan oleh kegiatan rutin dalam Dharma Perguruan Tinggi di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, beliau memiliki kegiatan tulis-menulis yang sudah digelutinya dalam puluhan tahun karirnya, baik itu mengajarkan menulis kepada para mahasiswanya maupun menulis akademik pada berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional, termasuk juga menulis makalah untuk berbagai ajang konferensi nasional dan internasional. Nah, 5 karya monumental beliau telah dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus sejak tahun 2015, dan puluhan makalah yang dipublikasikan pada proceeding nasional dan internasional yang telah dipresentasikan di beberapa negara seperti Filipina, Jepang, Kamboja, Malaysia, dan Thailand. Nah, sejak tahun 2015, penulis aktif berkontribusi menulis artikel opini di beberapa media cetak nasional, terutama Bali Post. Nah, artikel-artikelnya yang berjumlah puluhan tersebut sudah diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Pengajaran, Karakter, dan Cinta pada tahun 2019. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini tidak memudarkan semangat penulis. Aturan sosial dan physical distancing yang mengharuskan work from home memotivasi beliau untuk lebih banyak memproduksi tulisan lainnya. Nah, dalam 2 bulan masa pandemi ini, 4 karya artikel opini di Surat Kabar telah terpublikasi di Bali Post dan akan disusul oleh tulisan-tulisan lainnya. Nah, beliau juga memulai menjajal keterampilan menulis jenis baru berbentuk puisi dan sudah mengkreasikan 15 puisi selama masa pandemi ini. Tulisannya terakhir yaitu akan diterbitkan bersama dengan penulis lainnya dalam bentuk sebuah antologi puisi. Nah, semoga karya-karya beliau dapat menginspirasi generasi muda semuanya. Dan inilah materi yang sangat menarik, jadi sangat beruntung bagi kita sekarang bisa mendengarkan langsung dari Prof. Ratminingsih bagaimana cara produktif menulis di masa pandemi COVID-19. Nah, dalam Undiksa Berbagi batch 2 ini, waktu penyampaian kuliah online adalah 1 jam, termasuk tanya-jawab. Nanti bagi peserta yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur chat atau raise your hand yang ada pada aplikasi Zoom Bapak Ibu. Dan kegiatan ini juga bisa disaksikan melalui live streaming di Facebook Undiksa. Nah, pada akhir kegiatan ini, nanti kami akan memberikan survei untuk bahan evaluasi, sekaligus juga untuk penerbitan sertifikat. Oke, mungkin demikian pengantar dari saya. Untuk selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Prof. Ratminingsih untuk menyampaikan materi produktif menulis di masa pandemi COVID-19. Untuk Prof, saya persilakan. Terima kasih sama Pak Resi Kartane selaku moderator pada webinar siang hari ini. Pertama-tama, Om Swastiastu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa yang memiliki kehidupan ini, terutama di masa new normal ini. Ya, sebelum saya memulai presentasi daripada materi hari ini, webinar hari ini, mohon izin saya menyampaikan ucapan terima kasih saya, termasuk salam hormat saya kepada beberapa pihak. Yang pertama adalah kepada Bapak Rektor Undiksa, Profesor Dr. Inyoman Campbell MPD yang telah menggagas program brilian ini, yaitu Undiksa Berbagi, sehingga Sivitas Akademika Undiksa dapat berkontribusi secara akademik kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Yang kedua, mohon izin salam memberikan salam hormat saya dan rasa terima kasih saya
kepada Bapak WR1 Undiksa, yaitu Dr. Gede Rasbendantes, STMTI, ya, atas kepercayaannya kepada saya untuk menjadi salah satu narasumber dalam Undiksa Berbagi Batch 2 ini. Yang ketiga, tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada semua jajaran pimpinan Undiksa, termasuk jajaran pimpinan di Dekanat FBS, terutama kepada Bapak Dekan Profesor Dr. Imadi Sutama MPD. Terima kasih atas dukungannya. Lalu ucapan terima kasih saya kepada seluruh panitia yang dikombinasi oleh Bapak Gede Wawan Sudate SPD STMPD, ya, atas kerja keras beliau akhirnya ada Undiksa Berbagi Batch 1, Batch 2, termasuk kepada Pak Resi Kartane yang menjadi moderator saya hari ini, dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang menjadi panitia pada kegiatan Undiksa Berbagi ini. Terakhir tentu saja ucapan terima kasih saya kepada semua teman-teman, ibu bapak sekalian, adik-adik mahasiswa yang sudah meluangkan waktu pada siang hari ini mengikuti webinar dari saya. Nah, sekian ucapan terima kasih dan salam hormat saya kepada semua pihak. Dan kemudian saya mohon izin sekarang untuk menyampaikan materi saya. Sebelumnya mohon izin saya share screen dulu, ya. Pak Rusike, mohon tanya saya, apakah screen-nya sudah muncul, Pak? Sudah, Prof. Sudah muncul screen-nya. Silakan di slide. Baiklah. Semoga teman-teman yang lain yang menyaksikan webinar hari ini, yang turut hadir, sudah bisa melihat screen saya. Saya akan mulai bahwa topik yang saya angkat pada siang hari ini adalah produktif menulis di masa pandemi COVID-19. Mengapa saya memilih topik ini? Ibu Bapak, teman-teman guru, dosen, dan juga mahasiswa seluruh Indonesia, rasanya di masa pandemi ini topik ini sangat menarik. Mengapa? Kita kan harus lebih banyak diam di rumah karena ada peraturan physical distancing, ya. Maka kalau kita diam di rumah, rasanya kegiatan menulis ini lebih banyak bisa membantu kita untuk mengatasi kebosanan, ya, untuk mengisi waktu dengan segala sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, saya bertugas di program studi pendidikan bahasa Inggris. Bagi ibu bapak yang belum kenal saya, di bawah Fakultas Bahasa dan Seni, ya. Itu alamatnya di Jalan Ayani 67 Singaraja, Bali. Jadi bagi adik-adik calon mahasiswa juga yang sekarang SMA, kalau berniat belajar bahasa Inggris dan menjadi guru bahasa Inggris, ayo bergabung dengan kami di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FBS Undiksa. Baik, saya akan ceritakan dulu outline presentasi saya pada pagi hari ini, yaitu mulai yang pertama, apakah itu menulis? Apa sesungguhnya hakikat menulis? Siapa saja yang perlu keterampilan menulis? Mengapa menulis itu sulit? Banyak orang mengatakan menulis itu sulit. Bagaimana pentingnya menulis? Lalu bagaimana mengisi masa pandemi COVID-19 ini? Lalu 3 klasifikasi menulis yang bisa kita lakukan. Pengetahuan apa saja yang kita butuhkan untuk menulis? Bagaimana proses menulis? Tips menulis dari saya dan contoh-contoh tulisan saya. Demikian outline presentasi saya. Kita mulai satu persatu, ya. Menulis.
rasanya semua dari kita pasti sering menulis. Menulis yang pertama dan yang paling sederhana dan paling sering kita lakukan adalah menulis WA, menulis SMS, ya. Kalau dulu belum ada gadget seperti sekarang, menulis surat. Menulis surat tidak masuk sekolah. Menulis surat cinta kepada orang yang kita cintai. Tetapi sekarang sudah yang konvensional banyak ditinggalkan, sekarang menulisnya lewat teknologi, ya. Yuk kita cek. Apa sih sesungguhnya menulis itu? Sebenarnya menulis itu adalah salah satu cara berkomunikasi. Jadi berkomunikasi itu tidak hanya berbicara. Menulis juga adalah cara berkomunikasi. Karena sesungguhnya menulis itu adalah keterampilan berbahasa, ya. Nah, di awal saya pasti harus bercerita ini bahwa terdapat 4 keterampilan berbahasa yang harus dikuasai seseorang bila ingin menggunakan sebuah bahasa. Apa saja keterampilan itu? Pertama, menyimak. Yang paling awal harus kita lakukan, yaitu mendengarkan. Ya, baru bisa berbicara setelah mendengarkan. Seperti bayi yang baru lahir, itu biasanya menyimak dulu dari ibunya, dari keluarganya, baru bisa sedikit-sedikit, pelan-pelan akan mulai berbicara. Lalu kemudian kita kenalkan juga mereka dengan tulisan, yaitu berupa membaca, dan terakhir adalah belajar menulis. Ya. Lalu menyimak dan membaca ini sebenarnya diklasifikasikan ke dalam receptive skills. Mengapa disebut receptive skills? Karena receive itu artinya menerima saja. Apa yang diterima? Teks. Yang disampaikan atau diproduksi oleh orang lain, lalu kita menerimanya karena kita sudah mendapatkan teks itu, sudah punya teks itu, lalu kita dengarkan atau kita baca. Ya. Nah, keterampilan yang berikutnya adalah berbicara dan menulis. Dan keduanya ini diklasifikasikan ke dalam productive skills. Apa itu productive skills? Yaitu keterampilan memproduksi bahasa atau keterampilan menggunakan bahasa. Ya. Nah, berbicara dan menulis ini lebih penting daripada menyimak dan membaca. Mengapa saya harus tekankan ini lebih penting? Karena kompetensi berbahasa seseorang akan bisa ditunjukkan bahkan dibuktikan dari keterampilannya menggunakan bahasa. Nah, saya kasih contoh sedikit. Kalau kita misalnya memahami sebuah teks, ketika kita paham teks itu, kalau kita diam, siapa tahu kita memiliki kompetensi berbahasa? Tentu tidak ada yang tahu. Tetapi ketika kita misalnya setelah membaca teks lalu kita membuat summary-nya berupa tulisan, itu sudah produktif, orang akan bisa melihat ini loh hasil tulisan saya. Atau apalagi dengan membicarakannya dengan lancar, wah ini hebat sekali bahasa Inggrisnya. Nah, itulah sebabnya mengapa productive skills ini lebih penting dikuasai, yaitu memproduksi bahasa lebih penting dikuasai karena kita bisa membuktikan kepada siapapun bahwa kita mampu atau memiliki kompetensi berbahasa. Ya, saya lanjutkan. Apa sih sesungguhnya hakikat menulis? Nah, ngomongin hakikat, to the nature of writing. Apa hakikatnya? Oh, bahwa menulis itu adalah sebuah proses. Sebuah proses seperti apa? Apa bisa hanya 1 detik menulis? Tidak bisa. Sebuah proses yang panjang. Mulai dari apa? Mengapa ini disebut proses panjang? Menemukan ide. Ini susah. Orang kadang-kadang sampai mengatakan menulis itu sulit karena nggak tahu ini apa mau ditulis. Ya, topik apa mau saya tulis? Jadi mulai menemukan ide. Setelah menemukan ide, mengorganisasikan ide-ide itu. Berupa apa? Kata. Dari kata kemudian menjadi kalimat. Ya, dari kalimat-kalimat ini menjadi paragraf atau menjadi tulisan esai, dan ini susah pastinya ya kalau kita tidak mau latihan. Oke, baik. Lalu kita akan menyusun ide-ide itu menjadi tulisan dengan mengikuti persyaratan.
Persyaratan apa itu? Persyaratan struktur tertentu sesuai dengan jenis tulisan. Nah, Ibu Bapak Guru pasti tahu apa maksud saya ini. Sebuah tulisan akan berbeda-beda jenisnya, mungkin topiknya sama, akan berbeda juga strukturnya sesuai jenis tulisannya. Misalnya, kalau kita mengajar descriptive text, yang dideskripsikan adalah katakanlah besake tempo, ya, huruf besake. Kalau deskripsi tentu lain strukturnya, ya, generic structure-nya berbeda dengan kalau kita menyuruh siswa menulis recount text. Sama-sama besake tempo, tapi apa yang dilakukan di besake tempo seminggu lalu atau pada masa liburan berbeda struktur teksnya, ya. Lalu semakin sering seseorang melatih kemampuan menulis, semakin baik kualitas menulisnya. Nah, ini pasti. Mengapa? Sebuah keterampilan sama dengan keterampilan yang lain seperti memasak, ya, itu harus dilatih secara terus-menerus. Menulis juga begitu. Tidak bisa orang menulis hanya satu kali sudah pintar. Jadi itu makanya melatih itu secara terus-menerus, berulang-ulang, maka akan semakin baik kualitas menulis yang dimiliki seseorang. Ya. Dengan demikian, menulis perlu dilatih secara terus-menerus untuk memperoleh hasil yang optimal. Nah, itulah hakikat daripada menulis. Lalu, pertanyaan berikutnya adalah, siapa saja yang perlu keterampilan menulis ini? Siapa saja itu? Tidak ada seseorang yang akan mengatakan, wah saya nggak perlu menulis, apalagi peserta didik, ya, pelajar. Wah saya nggak perlu menulis, saya lebih baik berbicara saja. Masa iya sih? Kalau dikasih tugas sama ibu bapak guru, apakah tidak menulis dulu? Nah, yuk siapa saja yang perlu menulis itu? Ya, yang pertama, siapa saja yang gemar atau tertarik menulis. Intinya maksudnya di sini adalah orang yang passionnya menulis atau hobinya menulis. Kalau sudah gemar nulis, nulis saja. Nggak ada orang yang menekan. Kalau ini adalah menulis for pleasure. Menulis untuk kesenangan, ya. Lalu, kalau hubungannya dengan yang wajib-wajib, para siswa wajib hukumnya menulis. Mengapa? Karena tiap hari pasti dijejali oleh tugas. Apalagi sekarang, ya, sistem daring ini. Ibu Ratmi yakin pasti banyak tugasnya dan banyak harus menulis. Dalam hal ini menulisnya pakai ketikan di laptop, ya. Baik. Lalu siapa lagi yang perlu menulis? Mereka yang bergelut di dunia pendidikan. Siapa mereka? Guru dan dosen. Untuk apa mereka menulis? Minimal yang ditulis itu adalah RPP, ya, silabus, materi pembelajaran bagi siswa atau mahasiswanya. Ini pasti harus menulis, tidak mungkin, dah. Dan yang paling penting sekarang ini, guru dan dosen harus menulis lagi, nulisnya tidak tanggung-tanggung dengan bahasa Inggris. Melalui apa? Menulisnya ini untuk pengembangan profesi, professional development, yang dituntut kemampuan menulis berupa apa? Makalah presentasi, artikel dalam jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional. Untuk apa? Pengembangan profesi plus untuk mendapatkan kredit poin dan peningkatan karir, ya. Jadi dengan demikian nih semua orang juga sebenarnya penting menulis, baik itu pelajar, ya, juga guru dan dosen. Nah, lanjut. Banyak orang mengatakan menulis itu sulit. Saya yakin yang di rumah juga kemungkinan bertanya-tanya, memang benar sih nulis ini sulit gitu ya, apalagi nulis bahasa Inggris. Mahasiswa saya juga banyak mengeluh, dan bahkan kita juga dosen melihat ini tulisannya banyak yang bermasalah. Nah, jadi menulis itu memang kita rasakan sulit, maka dari itu kita perlu banyak berlatih. Ya, ini beberapa keluhan tentang bagaimana sih, mengapa sih mereka tuh mengatakan menulis itu sulit. Pertama, kalau orang tidak punya ide,
pasti bingung nih, di kelas misalnya ujian, topiknya cuma satu dikasihkan oleh gurunya. Waduh, saya nggak tahu nih, topik ini nggak kenal saya gitu. Itu yang nomor 2 ya, tidak kenal, tidak tahu. Bagaimana saya harus menulis ini? Mulai udah gelisah. Bagaimana caranya mengembangkan? Ya akhirnya ujung-ujungnya ya ini menjadi keringetan, lalu nulis hanya sekedar nulis ya. Kayak gambar ini, melotot matanya dan keringetan luar biasa, nggak tahu apa yang ditulis. Terus tidak tahu dari mana mulai menulis. Iya, tidak tahu dari mana menulis, apa yang harus ditulis awal, kemudian apa yang ditulis berikutnya, dan lain sebagainya. Lalu, kosakata dan pemahaman gramatika terbatas. Ini biasanya kalau nulis bahasa Inggris ya, gimana caranya orang nggak ngerti gimana caranya nulis dalam bahasa Inggrisnya ini gitu ya. Nah, sekarang ini kan syukur ada Google Translate yang biasanya digunakan orang menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tapi kadang-kadang tidak maksimal juga dari sana ya. Kita harus cek dan recheck lagi. Nah, lalu susah menyusun atau mengorganisasikan tulisan. Ya sering orang jumping dari satu ide ke ide lain, bahkan satu paragraf macam-macam diisi, orang akhirnya bingung ya. Nah, jadi nyusunnya juga susah. Nah, ujung-ujungnya ya karena jarang latihan menulis. Jarang latihan menulis pasti akhirnya ya kagok kalau mau nulis dari mana mulai, sudah nggak tahu dari mana mulai, apalagi nggak ada ide, kosong melompong di otaknya, apa mau ditulis ya. Lalu ini masalah yang juga sering dikeluhkan oleh siswa dan mahasiswa. Disuruh nulis sama gurunya atau dosennya, jarang diberikan feedback. Atau mungkin tidak diberikan feedback. Jadi tidak tahu salah benarnya katanya. Dia bikin-bikin. Kadang-kadang copy paste mereka yang penting ngumpul-ngumpulkan aja gitu. Karena tuh juga tidak diberikan feedback gitu katanya. Wah, ini kan sebenarnya ini masalah. Jadi mohon maaf saya entah siapa, saya tidak dalam kondisi menyalahkan ini itu, tetapi kita refleksi diri saja, semua guru dan juga dosen, apa benar seperti itu keluhan mereka, ini adalah sesuatu yang fakta yang saya sampaikan. Baik. Apa sih sesungguhnya pentingnya menulis? Nah, mengapa sih menulis ini penting? Pertama, menulis itu adalah untuk mengekspresikan buah pikiran atau perasaan. Benar tidak? Kalau kita punya sesuatu di dalam hati atau dalam pikiran, kalau kita diamkan, dalam hitungan sehari, 2 hari, hilang dia. Ya? Maka dari itu kalau punya ide, apalagi ide besar gitu, jangan pernah didiamkan. Kita ekspresikan saja. Ya? Nanti suatu saat kita akan sadar, loh, kok saya bisa menulis begini ya? Itu, akhirnya kita diingatkan oleh tulisan kita sendiri bahwa oh iya ini ekspresi buah pikiran saya dan perasaan saya gitu. Ya. Lalu mengapa menulis itu penting? Karena bisa menjelaskan sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting bagi mereka yang tidak suka mengekspresikan dirinya secara lisan. Ini ada orang-orang yang pendiam gitu ya, yang introvert gitu, nggak suka dia berbicara, apalagi berbicara berbuih-buih gitu ya. Lebih baik saya tulis aja gitu. Jadi mereka lebih memilih menulis dibandingkan dengan berbicara. Nah ini bagus juga, karena hal-hal penting bisa dijelaskan dalam bentuk tulisan gitu ya. Lalu ketiga, bisa menguraikan berbagai fenomena. Nah, fenomena itu apa? Kejadian-kejadian yang terkini sekarang ini tentang apa? Misalnya tentang pandemi COVID gitu ya, tentang pendidikan melalui daring gitu ya. Kan itu isu yang hot issue yang bisa kita tuliskan. Sampai dengan sekarang saya itu punya sampai 3 tulisan yang terkait dengan fenomena gitu, yang sudah terbit bahkan di koran, di Bali Pos. Nah, itu. Jadi saya juga menulis hal-hal kalau saya misalnya, waduh kasihan sekali para dokter nih pada kasihan sakit akhirnya
dengan pengabdiannya kayak seperti itu ya, akhirnya kehilangan nyawa. Aduh, saya mau tuliskan gitu. Akhirnya saya menulis hal-hal yang terkait dengan fenomena. Lalu bagi guru, membuat rancangan pembelajaran itu pasti. Karena sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, seorang guru pasti dituntut untuk membuat rancangan pembelajaran. Nah, rancangan pembelajaran mestinya dibuat sesuai dengan karakteristik kelas dan karakteristik siswanya. Jadi tidak copy paste. Meskipun misalnya ada di internet kita bisa copy, tetapi tidak serta-merta kita itu gunakan yang bahkan tidak sesuai dengan kelas kita. Mestinya kita harus cermati dengan baik, sudah benar nggak misalnya indikatornya, sudah benar nggak tujuannya, lalu kalau tujuannya kurang benar, indikatornya juga kurang tepat, maka kita bisa melakukan revisi-revisi, adaptasi, sehingga itu menyesuaikan dengan kondisi kita. Nah, perencanaan itu penting untuk dituliskan dengan baik sebelum kita melaksanakan pembelajaran agar pembelajaran kita juga bisa maksimal hasilnya. Ya. Lalu ini ibu bapak guru sekarang juga diinstruksikan gitu ya, harus bisa memaparkan hasil penelitian. Kalau sudah bisa memaparkan hasil penelitian, mendiseminasikan hasil penelitian, maka harus membuat proposal penelitian. Itu juga perlu kemampuan menulis supaya proposalnya bisa lolos, apalagi bisa didanai ya. Dosen juga seperti itu. Jadi membuat proposal penelitian dengan baik, lalu akhirnya lolos bisa didanai oleh pemerintah di sini, ya dapat uang dalam hal itu pastinya. Selanjutnya adalah memaparkan hasil penelitian dengan sebaik-baiknya melalui menuliskannya dalam laporan penelitian, termasuk dalam artikel jurnal ilmiah, kalau bisa itu internasional yang terindeks begitu, supaya apa? Bisa untuk peningkatan karir, ya peningkatan golongan, pangkat gitu, yang ujung-ujungnya juga meningkatkan kesejahteraan ya. Dan yang terakhir, mengapa sih menulis itu penting? Ini kalau menulis yang ringan-ringan, karena menulis itu adalah mencurahkan perasaan cinta, bisa jadi perasaan kesal bahkan bisa. Di mana kita menuliskannya? Misalnya dalam diari kita tuliskannya perasaan itu, nanti suatu saat, jadi kalau sudah tua misalnya dari apa yang kita tuliskan itu bisa kita lihat, kita bisa senyum-senyum sendiri dengan tulisan itu, karena kan kemampuan kita terbatas mengingat segala sesuatu, mungkin dalam seminggu sudah lupa, maka dari itu dengan mencurahkannya dalam bentuk tulisan itu kadang-kadang kita, wah ini memori yang tak terlupakan ya. Oke, itulah pentingnya menulis. Lalu ini masa pandemi COVID-19. Ini masa yang dimana ada aturan-aturan atau protokol kesehatan. Yang pertama itu adalah social and physical distancing. Ibu bapak guru bekerja di rumah kan ya, dari rumah artinya bekerja, di mana ibu bapak guru lebih banyak lewat sosial media, yaitu lewat aplikasi kita bekerja. Nah, selain mengajar ya, termasuk juga para siswa, mahasiswa, selain belajar, apalagi yang bisa dikerjakan? Menulis. Enak tuh menulis. Saya pakai pengalaman saya sendiri ya. Pagi jam 5 komputer saya sudah saya nyalakan ini. Nulis dulu 2 jam. Setelah itu ya pantas masak dan lain sebagainya, lalu kerjakan nulis lagi yang lain-lain atau tugas-tugas lainnya. Jadi keterampilan menulis ini merupakan salah satu kegiatan bagi saya yang sangat tepat dalam mengaplikasikan social and physical distancing ini. Ya. Karena apa? Dalam kondisi soliter itu artinya sepi, ya. Biasanya kita lebih fokus kalau menulis. Semoga ini benar bagi teman-teman yang sudah mencoba ya. Kita kan harus soliter, jauh dari orang lain. Daripada bosan itu apa lagi pekerjaan. Ujung-ujungnya buka kulkas terus-menerus. Kalau buka kulkas gemuk jadinya, makan aja kerjanya. Enaknya apa? Ya nulis-nulis lah supaya ada manfaatnya. Jadi ada legacy, ada bukti kita berkinerja. Nah, bagi saya sendiri menulis itu di samping untuk mengisi kondisi soliter itu adalah menghilangkan kebosanan. Dengan menulis justru saya hilang bosannya gitu. Berhari-hari bersyukur sampai hari ini sudah lebih dari 3 bulan
saya nggak pernah bosan di rumah. Saya hampir tidak pernah keluar ya. Jadi saya menghilangkan kebosanan dengan menulis. Jadi 10 jam sampai 15 jam itu saya pakai untuk mengerjakan segala sesuatu di laptop. Lalu, dapat menjadikan hari terisi dan menyenangkan. Nah, bagi saya merasa bahwa hari-hari itu penuh terisi dan bahkan menyenangkan lewat menulis. Ya. Lalu kemudian yang paling penting bagi saya lewat menulis adalah kita bisa mengkreasikan sesuatu, mencipta sesuatu, memproduksi sesuatu yang bermanfaat. Kalau gossiping nggak bermanfaat bagi saya. Mengapa habis waktu untuk gosip? Enak adalah lewat menulis, ya. Jadi ada sesuatu yang bermanfaat. Keterampilan ini tidak banyak membutuhkan fasilitas. Menurut teman-teman, ibu bapak guru banyak membutuhkan fasilitas, rasanya nggak banyak. Secara konvensional nih yang jauh-jauh, teman yang jauh yang mungkin sinyalnya nggak bagus misalnya, atau mungkin tidak punya laptop lah, anak-anak nggak punya laptop gitu. Satu yang paling penting ada kertas, ada pulpen, sudah bisa menulis kan? Iya, apalagi sekarang di zaman modern ini, ya sudah ada teknologi. Rasanya anak-anak SMA semua sudah pada punya laptop, bahkan HP ya atau gadget lainnya. Ini gampang sekali, buka aja laptopnya, mulai duduk. Iya, apa yang idenya itu yang masuk di sini? Oh, hari ini idenya ini. Tuliskan saja, jangan pernah takut salah di awal. Atau juga nanti ada langkah-langkah menulisnya yang akan saya share. Tuh, jadi di masa pandemi enak menulis ya. Nah, saya lanjut dengan 3 klasifikasi utama menulis berdasarkan ketertarikan penulis. Nah, apa sih ketertarikan kita? Coba sekarang ini ada 3 jenis atau 3 klasifikasi menulis utama. Kita refleksi diri, yang mana kira-kira mampu di awal-awal. Coba perhatikan. Menulis personal, diari misalnya. Ini kan tiap hari apa kejadian yang menarik dari pagi sampai malam apa tuliskan saja di situ. Latihan juga mengingat apa yang kita rasakan, kita pikirkan, ya, apalagi hal-hal yang menyedihkan, menyenangkan, menggembirakan, yang aneh-aneh, tulis saja dalam diari. Menu makanan ini bagi ibu-ibu yang atau bapak juga ya, tidak menutup kemungkinan bapak juga senang masak. Menu makanan yang baru-baru misalnya, atau memang suka atau hobi masak, tuliskan aja, nanti akan bisa menjadi sebuah menu makanan hebat, lalu kita jual, buat buku maksudnya, publikasi jual. Chat, buat chat kan di WA kan harus nulis-nulis toh, atau juga di Messenger juga nulis-nulis, nah pesan singkat, ini sudah biasa dilakukan mungkin ya, itu adalah jenis menulis personal. Nah sekarang yang sudah dilakukan ya sudahlah, sekarang buat yang belum pernah dilakukan, gitu. Sebagai latihan menulis untuk mengisi waktu di masa pandemi COVID ini, ya. Lalu menulis transaksional, ini menulis yang lebih serius ini. Apa saja itu menulis transaksional? Nulis proposal. Bagi ibu bapak guru, dosen terutama nulis proposal penelitian, baik itu dibiayai atau mandiri, pasti hukumnya kita ini harus menulis proposal penelitian. Lalu laporan penelitian juga pasti kita akan tulis. Artikel ilmiah, ini persyaratan utama sekarang mau jadi profesor susahnya minta ampun, karena harus punya artikel jurnal internasional yang terindeks bahkan, ya. Nah, ini akan menjadi tantangan tersendiri buat kita ke depannya, terutama untuk pengembangan profesi kita tentunya ya. Lalu kita juga membuat makalah untuk international conference atau national conference yang berbahasa Inggris, kita juga perlu keterampilan menulis ini, ya, yang disebut menulis transaksional. Lalu artikel opini di koran yang sedang saya geluti ini sejak tahun 2015, itu adalah juga jenis menulis transaksional. Mengapa disebut transaksional? Karena kita ada tujuan khusus untuk menulis sesuatu ya. Untuk bertransaksi itu maksudnya saya ada tujuan menulis tertentu untuk siapa, untuk apa, ada targetnya. Itu ya.
Lalu menulis kreatif. Mengapa disebut menulis kreatif? Ini karena ada unsur kreasi di dalamnya ya. Itu ada puisi, cerpen, cerbung, novel. Nah, ini kalau kita tidak passion, tidak punya hobi untuk itu, bahkan tidak punya kemampuan, susah sebenarnya. Tetapi kalau sudah sering dilatih, pasti bisa gitu. Karena ini juga seperti membuat puisi, awalnya saya tidak pernah bisa membuat puisi, ini susah gitu. Tapi karena dorongan tertentu, nanti saya akan ceritakan juga, ini akhirnya di masa pandemi COVID, saya dengan teman-teman yang lain juga mengkreasi puisi bahkan. Nah, proses mengkreasi ini, iya pokoknya karena ada sesuatu lain hal, ada perasaan sesuatu, jadi kita belajar ya. Saya juga dalam posisi belajar menulis puisi ini. Nah, itu 3 klasifikasi utama menulis berdasarkan ketertarikan penulis, ibu bapak, adik-adik. Nah, yang mana aja? Tidak ada orang yang akan memaksa ya, kecuali mungkin kalau kita memang untuk professional development mau tidak mau, kita memang harus melakukan kegiatan menulis itu, terutama yang menulis transaksional ya. Baik, nah sekarang pengetahuan apa saja sih yang dibutuhkan dalam menulis? Nih orang pasti tanya-tanya nih, yang sulit menulis apalagi. Senjata ampuh apa yang harus kita ketahui supaya kita bisa menulis, ya minimal bisa menulis. Gitu. Yuk kita cek satu persatu ya. Tidak jauh-jauh karena menulis itu adalah keterampilan berbahasa, maka yang paling penting adalah kosakata. Ya, kosakata itu adalah kata, sejumlah kata yang harus kita kuasai untuk menulis. Nah, adik-adik mahasiswa, pelajar, bayangkan kalau tidak punya kemampuan kosakata, bisa nggak menulis? Apa yang mau ditulis? Pasti kosong kertasnya, orang nggak tahu kosakatanya, ya. Bahasa Indonesia saja susah menulis, apalagi dalam bahasa Inggris. Nah, maka dari itu kuasai kosakata itu. Kemarin saya sempat berbicara juga, kosakata itu penting bukan hanya paham, tapi digunakan. Supaya bisa menulis, maka harus paham, setelah paham gunakan. Mengapa harus menggunakan? Supaya tidak cepat lupa. Kalau sudah lupa, hilang dia dari ingatan, jadi susah kita mengingatnya, ya, apalagi menggunakan. Lalu tata bahasa. Mengapa tata bahasa ini penting? Tata bahasa itu penting, atau yang dikenal dalam bahasa Inggris itu grammar, itu penting karena dalam menulis itu, merangkai satu kata dengan kata lain, ini perlu aturan-aturan. Nah, dalam bahasa Inggris kan kita mengenal tenses. Ketika kita membuat kalimat yang bersifat fakta hari ini, ya, maka kita menggunakan simple present. Kalau sedang berlangsung atau sedang dilakukan, present continuous atau present progressive, itu semua harus kita pahami karena semua punya aturan. Maka dari itu kita dalam menulis jangan pernah tidak mengikuti aturan. Kalau kita tidak mengikuti aturan, maka yang membaca akan bingung, ya. Dan juga bukan hanya yang membaca bingung, kita juga menjadi miskonsepsi, bisa jadi gini, ini apa maksudnya, sudah terjadi apa sedang terjadi. Nah, seperti itu. Lalu kemudian di samping bingung, kadang-kadang sulit sekali kita akan memahami tulisan yang penuh dengan kesalahan, ya. Bukan hanya juga susah memahami, juga kadang bikin kesel. Maka dari itu kohesif, coherence dalam menulis itu perlu dikuasai. Nah, kohesif itu tata bahasa salah satunya persyaratannya. Lalu ejaan. Ejaan ini hubungannya dengan spelling. Tentu dalam bahasa Indonesia berbeda ejaannya dengan di dalam bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris lebih susah lagi. Bilang school aja SCHOOL gitu. Kan susah itu bagi beginner, apalagi menuliskannya susah. Maka dari itu sering-sering melihat dan menggunakannya itu adalah salah satu strategi agar ingat kita ejaannya. Lalu kita juga harus tahu struktur teks yang tadi saya sudah sempat singgung di awal, generic structure.
generic structure untuk teks deskriptif akan berbeda dengan narrative text, akan berbeda juga dengan recount text, akan berbeda juga dengan procedure text. Jadi aturan-aturan generic structure daripada teks tertentu itu harus dikuasai tergantung apa yang kita mau tulis saat itu, ya. Nah, untuk jenis menulis yang terakhir yaitu yang creative writing, ya, menulis kreatif seperti puisi, cerpen, cerbung, novel, ini perlu bahasa figuratif lagi. Ini lebih berat lagi menurut saya karena di dalamnya ada personifikasi, bahasa-bahasa yang mengumpamakan seseorang itu bagaikan sesuatu, lalu simili, metafora, ini harus dikuasai juga. Dan ini memang lebih berat, tetapi bagi mereka yang memang passionnya di sana dan juga memang sering berlatih, ini akan gampang-gampang saja bagi mereka. Ya, itu pengetahuan yang harus dikuasai dalam menulis. Sebenarnya sederhana, ya, tapi kalau tidak dimiliki jadi susah. Ya. Lalu, ini saya satu saja pakai teori hari ini, langkah-langkah menulis. Bagaimana sih menulis itu? Nah, mulai dari, ini saya ambil dari teorinya Hammer, ya. Ada 4 langkah menulis. Yang pertama, planning. Itu ada nomor-nomor, sebentar saya luaskan lagi apa saja dalam planning. Planning itu artinya kan rencana, ya. Berarti apa saja yang masuk ke dalam perencanaan. Langkah pertama, rencanakan dulu supaya nggak acak-acakan tulisan kita. Baru kemudian drafting, membuat draft, ya. Lalu setelah membuat draft, ini yang susah dan sering tidak dilakukan. Yang penting ngumpul aja gitu. Jadi ini editing ini perlu sekali supaya tulisannya nggak banyak salah dan tidak malu-maluin gitu, ya. Baru kemudian final draft. Ini namanya juga final, ini sudah terakhir. Jadi di final ini kita sudah puas sebagai penulis, oke, this is the end of my writing, gitu ya. Nah, langkah-langkah ini akan menjadi sebuah proses yang saya kemas, ya. Apa saja itu, bagaimana prosesnya. Nah, yang tadi nomor-nomor itu ketika planning, ya, nomor 1, 2, 3, apa saja itu? Punya ide nggak? Punya topik nggak untuk ditulis? Nah, rencanakan. Hari ini saya mau nulis tentang apa yang saya rasakan tentang COVID-19, misalnya gitu. Itu idenya, COVID. Berarti nggak usah mikirin yang lain-lain gitu. Jadi itu rencananya. Ya, atau mungkin yang lain. Hari ini saya mau nulis tugas yaitu tentang deskripsi suatu tempat. Misalnya tempat yang ada di Singaraja apa? Jagatnata Temple, yang gampang gitu. Oke, itu. Makanya jangan pikirkan yang lain. Bahkan tempel-tempel yang lain juga jangan dipikirkan, ya. Cuma satu itu saja. Lalu seperti tadi, kuasai jenis tulisan. Kalau itu deskriptif, ya, berarti harus kuasai strukturnya. Struktur deskriptif akan menuliskan Jagatnata Temple apa aja? Nah, ada identification, ada description, katanya ibu bapak guru di sekolah, ya. Itu biasanya seperti itu. Mulailah kita akan menuliskan main idea-nya apa. Dari main idea akan menjadi topik sentence, kalimat topik nanti akan dikembangkan. Jadi kuasai dulu itu. Oh, ini ide saya, maka strukturnya adalah begini, planningnya tahu benar. Lalu mulai dengan brainstorming gagasan. Brainstorming itu keluarkan saja dulu gagasan tentang Jagatnata Temple, keluarkan, oh Jagatnata Temple itu adalah pura besar di Singaraja. Lalu terletak di depan kantor polisi. Apapun itu tuliskan saja dulu di dalam planning kita. Gitu. Nah, lalu setelah planning oleh Hammer, ya, apa berikutnya? Drafting. Mulai dah kita nyusun draftnya, ya. Daftar gagasan itu daftarkan aja dulu, entah daftarnya benar atau salah, pokoknya daftarkan, nggak usah dulu dicoret-coret, tulis saja dulu, ya. Harus berani mengungkapkan gagasannya dulu, daftarkan saja, nanti mau mengorganisasikan yang mana di atas, yang mana jadi topik sentence belakangan. Yaitu setelah kita mendaftarkan dulu. Kadang-kadang misalnya kita punya 10 kalimat dari daftar itu. Sekarang
di langkah berikutnya, di proses berikutnya ini adalah organisasikan gagasan. Organize ini artinya arrange. Harus diplototin sekarang dari 10 kalimat itu, oh ini rasanya, wah ini jumping kalimat saya, harus turunkan, ubah dia posisinya. Oh ini naik kayaknya nih umum, oh pakai dia menjadi kalimat topik. Gitu kan kita sudah belajar menulis itu yang dasar-dasar sejak SMP bahkan ya. Lalu yang sifatnya mendukung-mendukung, terus dia turunkan menjadi supporting details. Nah, dari 10 kalimat itu bisa jadi gitu akan menjadi sebuah paragraf begitu. Karena sebuah paragraf harus ada main ideas. Main ideas itu adalah ide pokok yang disuratkan dalam topic sentence, kalimat topik yang kemudian akan didukung dengan supporting details per paragraf. Lalu setelah 10 kalimat itu katakanlah kita sudah puas, jangan puas langsung, wah ini sudah hebat tulisan saya. Baru juga pertama mengorganisasikan. Kelanjutannya ini apa? Editing. Lihat lagi pelototin dari awal, harus sabar ya. Cek recheck. Ternyata ketika cek recheck, hey kalimat pertama saya kok enggak ada to be, enggak ada is, ini harusnya to be-nya is. Kalau dia deskriptif pasti dia pakai simple present gitu. Cek lagi, aduh ini memalukan. Kok saya tidak ada kata kerjanya, misalnya predikatnya kalau dia singular, subjeknya gitu, pasti harus perlu s di belakangnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu menjadi keharusan kita penulis, apalagi kita guru, dosen. Jangan sampai kita salah dengan kecerobohan-cerobohan yang kita tahu sebenarnya, tetapi karena kita merasa cepat puas, akhirnya kita lupa ya. Apalagi kemudian mekaniknya juga salah, yang mestinya ada titik, ada koma, salah itu tanpa titik, tanpa koma, itu harus kita perhatikan juga. Nah, terakhir ini adalah final draft, yaitu draft yang sudah kita cek recheck sedemikian rupa, lalu akhirnya menjadi, wah ini sudah bagus sekali rasanya. Atau mungkin teman juga bisa disuruh cek recheck kalau kita merasa kurang seret, coba baca, tolong dibacakan ini tulisan saya gitu. Setelah teman yang lebih pintar dari kita misalnya secara grammar, dia lebih pintar dari kita, sudah mengatakan, wah ini sudah bagus sekali. Nah, sekarang apa? Wah saya puas dengan tulisan saya. Ya sudah, kalau sudah puas final draft, publikasi sekarang. Apa itu artinya publikasi? Publikasi itu bisa mengirimkan kepada dosen, kalau itu tugas sekolah, kepada guru maksud saya. Lalu kalau itu di kampus, kepada dosen. Itu sudah publikasi namanya, karena sudah dikirimkan gitu. Atau publikasi yang sesungguhnya bawa kemana? Bawa ke penerbit, menjadi sebuah buku. Ya. Atau kalau itu adalah artikel jurnal, sampaikan ke jurnal tertentu dengan mengikuti aturan atau template dari jurnal tertentu, ya sudah, kirim ke sana, kita tinggal nunggu hasilnya, apakah terpublikasi atau tidak. Nah, seperti itu proses menulis, jadi dari 4 langkah utama yang tadi, yaitu pertama adalah planning dulu, lalu dari planning akan menjadi drafting awal, setelah drafting awal menjadi editing, ini proses yang luar biasa juga ya, editing, lalu kemudian akan menjadi final draft yang saya rinci dengan 7 proses menulis utama. Ya, sedikit lagi, Ibu Bapak dan adik-adik, ini tips saya, ini dari pengalaman saya pribadi. Kok bisa sih saya menulis di koran gitu? Kenapa saya menjajal kemampuan itu, menulis di koran? Rajin membaca, harus ya, rajin membaca berita, rajin membaca apa saja di koran misalnya ya, rajin membaca lewat internet juga, dan banyak menonton TV, terutama yang saya tonton itu adalah berita dan juga talk show, bukan sinetron. Jadi talk show ala Najwa Shihab itu saya suka, berita. Jadi untuk melihat fenomena apa yang terjadi saat ini, itu kemudian gunakan contoh tulisan lain sebagai model. Saya dulu tidak bisa menulis koran, saya hanya
membaca beberapa artikel opini orang di koran. Saya beli bahkan karena saya tidak berlangganan Bali Post. Lalu kemudian dari membaca itu, kemudian saya belajar, oh begini jenis tulisan artikel opini, lalu contoh itu saya gunakan sebagai model untuk diri saya, kemudian saya menulis, dan sampai sekarang bersyukur Tuhan memberikan saya, ya karena terus belajar, sudah bisa menghasilkan tulisan sebanyak 43 tulisan, ya yang berupa artikel opini. Jangan menunda, ini paling penting, jangan menunda menulis bila ide datang. Kalau ide saya datang jam 10 malam, maka saya akan berlari ke tempat saya belajar, tempat kerja saya, saat itu juga saya akan tulis. Mengapa demikian? Karena kalau ide itu didiamkan, misalnya sampai besok pagi, itu saya biasanya lupa. Ini tadi malam saya mau nulis apa, kok lupa. Saya sering nyesal urusan itu. Maka dari itu saya tidak mau menunda. Kalau malam sekalipun saya akan langsung minimal di dalam HP saya tuliskan poin-poin utamanya saja. Lalu tulislah apa yang kita tahu dan dekat dengan kita. Jangan nulis sesuatu yang tidak kita tahu, nanti sulit itu. Bahkan nanti baru 1-2 kalimat sudah bosan, nggak usahlah nulis lagi. Tulis yang kita tahu dan dekat dengan kita, sehingga kan mengalir dia tulisannya. Nah, ini minimal menulis untuk kepentingan sendiri. Minimal menulis untuk kepentingan sendiri, misalnya lewat menulis diari lah mulai dulu coba. Jadi perasaan kita ekspresikan lewat tulisan, lalu kemudian kita baca sendiri. Kadang kita bisa menangis sendiri atau kita tertawa sendiri ya. Bila punya target tertentu seperti ibu bapak guru, dosen, targetnya adalah target ya supaya tembus jurnal internasional terindeks Scopus, maka kita harus berusaha sehebat-hebatnya, semaksimal mungkin, ya, karena kita punya target itu, ya. Nah, ini contoh tulisan saya, tidak bermaksud apapun, hanya memberikan contoh tulisan opini di Bali Post. Ini di masa COVID, saya kasih 2 tulisan saya sudah terbit di Bali Post. Yang pertama itu COVID-19, pembelajaran kehidupan. Saya rasa ini semua orang mempelajari sesuatu ya, tidak hanya belajar sesuatu yang sifatnya takutnya ada COVID gitu. Macam-macam yang kita rasakan saat COVID itu. Akhirnya dibandingkan saya memendam sesuatu perasaan, lebih baik saya ambil laptop saya tuliskan itu. Ya, akhirnya jadilah ini. Lalu fenomena yang lain itu karena daring ya, ini kita capek dibuat terus lewat media sosial, lewat online kita mengajar. Lalu saya buat ini, guru dan teknologi saat pandemi COVID-19. Ini saya karena saya guru kan dekat dengan saya, sehingga saya tuliskan juga dan bersyukur akhirnya terbit juga di Bali Post. Ini contoh saja Ibu Bapak, tidak bermaksud menyombongkan apapun karena saya terus belajar sampai kapanpun. Jadi ini hanya untuk memberikan semangat kepada Ibu Bapak, tulis-tulis saja apa yang dekat dengan kita, lalu kemudian kita kirimkan. Karena kalau sudah dikirimkan, kalau diterima ini sudah dipublikasi ya. Jadi ada bukti daripada karya kita. Nah ini yang terakhir-terakhir saya geluti selama pandemi COVID, Ibu Bapak, yang saya pikir saya tidak bisa menulis puisi, tetapi saya harus katakan di sini dengan jujur, teman kakak saya Profesor Dr. Ninyoman Padmadewi MA, yang awalnya kita punya grup ya, yang awalnya mengatakan begini, ayo kita mari buat puisi sekarang. Wih, saya awalnya bilang nggak bisa saya, karena saya nggak seni orangnya gitu. Awalnya saya bilang gitu, tapi akhirnya saya coba karena kebetulan saya punya ide. Nah, coba Ibu Bapak dan adik-adik perhatikan. Pada contoh pertama puisi saya ini COVID-19. Kapankah engkau berakhir? Saya namakan begitu. Terus saya belajar merangkai kata dari perasaan saya tentang COVID ini gitu. Akhirnya bisa menjadi ini, seperti ini.
bagaimana benda kecil itu sudah memporak-porandakan dunia ini, semua banyak negara gitu, 200 sekian negara. Dan akhirnya ujung-ujungnya kita harus pasrah kepada yang kuasa. Itu dari contoh yang pertama. Jadi idenya dari COVID ini. Lalu yang kedua itu aku dan perjuanganku gitu. Ini juga pasti karena ada ide tertentu yang mendrive saya, yang mendorong saya buat ini gitu. Ya akhirnya saya buat juga itu. Ini juga pasti ada alasan dibalik pembuatan aku dan perjuanganku supaya bisa share kepada minimal anak cucu, kepada mantan mahasiswa, ada mahasiswa sekarang, ini loh proses saya menulis tentang perjuangan. Orang lain juga pasti punya perjuangan tertentu ya. Lalu yang contoh ketiga nih lelah, pas saya lelah gitu. Saya tulis aja lelah luar biasa gitu. Akhirnya tak tulis juga, lelah aja bisa jadi puisi akhirnya gitu. Hal yang sederhana bisa juga menjadi sebuah karya gitu. Ya, semoga ya bisa dibaca oleh orang-orang sekitar ya sebagai bukti dari karya selama pandemi Covid. Dan ini akan menjadi buku memang dan sudah menjadi buku sebenarnya. Jadi buku itu di bawah naungan Amara, itu adalah singkatan dari nama kami bertiga. Amara, A itu adalah Prof. Ardini, Ma itu adalah Prof. Padmadewi, dan Ra itu adalah saya sendiri. Jadi nanti akan disebarluaskan juga tulisan ini yang merupakan kumpulan puisi dari kami bertiga. Nah, akhirnya sebelum saya tutup, saya mengutip Pramudia Anantatur. Ini sastrawan hebat Indonesia. Beliau bilang gini, orang boleh pandai setinggi langit. Berarti kan hebat sekali kepandaiannya ya. Setinggi langit pintarnya gitu. Tapi selama dia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Coba pikir-pikirkan itu, benar apa tidak nih? Boleh pandai setinggi langit, tapi selama orang itu tidak menulis, maka ia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Pasti ada alasan tertentu sastrawan hebat ini mengatakan demikian. Karena kalau kita tidak menulis, apalagi tidak pernah mempublikasikan tulisan kita, tentu saja tidak ada yang diingat dari diri kita ini semasa kita hidup. Apalagi nanti kalau sudah Tuhan, kita harus mengembalikan pinjaman ini semua, lalu kita tidak punya bukti, legacy dari apa yang kita tulis, maka akan hilang pasti dalam masyarakat, bahkan dari sejarah. Cuma 1 bulan 7 hari saja mungkin diingat siapa orang itu, setelah itu selesai urusan gitu. Nah, mulai sekarang dengan demikian saya sarankan, yuk mari menulis, usahakan menulis yang paling sederhana atau paling menjadi ketertarikan kita dan mulai mencintai menulis. Nah, sekian ya dari saya, produktif menulis di masa pandemi COVID ini, semoga ada manfaatnya. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Saya kembalikan kepada moderator Pak Resi Kartana. Oke, baik, terima kasih Prof. Madirat Miningsih, luar biasa sekali penyampaian materinya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan gunakan fasilitas raise your hand. Oke, sudah ada, ada banyak pertanyaan. Pertama dari Bu Artini. Loh, Putu Artini. Wah, Bu Artini ini ya. Bu Artini, mic-nya sudah bisa di-unmute. Halo Bu Artini, bisa... Halo Ibu. Bu Putu Artini. Itu masih. Kalau di sini kalau kita aja bareng-bareng aja.
menyengat banget. Langsung jangan sih bilangnya. Oke, sepertinya masih terkendala. Untuk penanya kedua, Pak Rimhot Sinaga. Dari mana itu Pak Sinaga? Coba Pak Sinaga, silakan sekalian perkenalkan Silakan diri. Pak. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Pak. Oke, terima kasih Pak Rimhot pemaparan yang Sinaga. sangat, iya, pemaparan yang sangat baik sekali. Dan memang terkadang ketika kita mengendarai yang namanya sepeda motor, ya banyak sebenarnya ide-ide yang muncul di dalam pikiran. Tetapi pertanyaan saya yang sangat sulit itu adalah untuk memulai untuk menulisnya, begitu. Sudah Pak? Oke, dan bagaimana menumbuhkan komitmen dalam menulis tersebut, begitu. Karena terkadang ketika kita mungkin pergi ke sekolah ataupun pergi ke tempat pekerjaan, banyak ide-ide yang muncul dalam pikiran, tetapi it was very hard, gitu ya kan, sangat sulit untuk menuangkannya di dalam sebuah tulisan, begitu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak. Pak Rimhot Sinaga, Bapak dari mana Pak? Biar saya tahu Pak, ini saudara saya dari mana nih Pak? Oke, terima kasih Bu. Saya dari Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah saya adalah guru kelas 6 di SD. Kelas 6 SD iya. Pak ya. Baik iya. Pak Sinaga, saya bilang Pak Sinaga. Pak, saya belum pernah ke Medan ini. Saya belum pernah ke Sumatera Utara. Suatu saat mungkin ya Pak ya. Saya mau share sama Bapak. Tadi rasanya Bapak sudah mendengarkan juga. Kesulitan orang menulis itu pertama tidak punya ide. Punya ide aja sulit, apalagi tidak punya ide ya Pak ya. Iya Bu. Nah sekarang Bapak punya ide banyak. Pas kalau di sepeda motor jangan Bapak berhenti langsung menulis. Ini nanti Bapak tabrak kendaraan nanti Pak, apalagi berhentinya tengah-tengah Bapak. Iya Bu. Iya. Bapak, kalau Bapak idenya itu ide besar, Bapak minggir dulu Pak, pasang retenya, minggir dulu, lalu tulis minimal di HP, Bapak kan pasti ada HP, supaya sampai di sekolah tidak lupa gitu. Tadi saya mikirkan apa ya gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi saya di kamar kalau jam 3 dini hari saya bangun gitu, saya tulis dulu HP saya buka nih, ini saya mau tuliskan ini. Supaya nggak lupa, karena saya sudah terlalu sering lupa. Terus saya menjadi bingung di pagi-pagi baru bangun, saya mau nulis apa ya tadi malam itu. Akhirnya lupa terus. Dibandingkan seperti itu, ya saran saya seperti tadi itu Pak. Nah sekarang di sekolah, Bapak kan tadi bilang, di sekolah banyak ide. Nah sekarang ide yang Bapak punya itu, lalu Bapak realisasikan nggak? Kalau ide itu hanya sebatas ide, lalu Bapak tidak tuliskan, pasti hilang, Pak. Nah, sekarang satu persatu yang banyak itu misalnya, mana yang Bapak benar-benar tahu, yang rasanya dekat dengan kita, yang kita benar-benar tahu. Kalau itu tentang materi pembelajaran, tulis itu, Pak. Apalagi ngajar kelas 6, Bapak. Nulis bahasa Inggris misalnya, jangan yang jauh-jauh, yang dekat untuk kelas 6 ngajar public places. Apa misalnya public places itu? Tentang apa? Apakah public places yang ada di sekitar Bapak itu, tuliskan itu Pak. Mulai dari yang sederhana Pak. Tidak usah mulai dari yang misalnya supaya terpublikasikan. Kan tadi saya sudah bilang, mulai dari yang sederhana, ini akan memotivasi kita terus-menerus untuk mengembangkan tulisan. Gitu Pak. Apakah saya sudah bisa menjawab pertanyaan Bapak? Iya, siap Bu, akan dilaksanakan Bu. Ya, nanti hubungi saya Pak ya. Iya Bu, iya. Boleh hubungi saya senang hati, Bu. Ada saudara dari jauh ini, nanti panitia tanya nomor HP saya bisa deh share sama Bapak gitu loh. Ya, oke. Siap Bu, siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Rimhot Sinaga. Kemudian dari Ibu Niloh Gede Surya Wijayanti, silakan bertanya.
Silakan Bu Gede Suryani Wijayanti. Halo Bu Gede, lu Gede Surya, siapa Suryani? Suryani Wijayanti, silakan mic-nya di-unmute dulu Ibu. Suaranya masih belum terdengar. Pak Resike, saya siap sampai 12.30. Oke. Kecuali Bapak Resike yang ini mau istirahat. Saya nggak apa-apa. sampai jam 13 juga nggak masalah, kan jam 2 mulai yang berikutnya ya. Saya oke saja. Saya masih bersemangat. Oke, Bu Suryani Wijayanti gimana Ibu? Sepertinya masih belum nyambung. Oke. Kemudian Bu Sri Suyanti. Bu Sri Suyanti, mungkin saya persilakan dulu. Bu Sri Suyanti. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Begini Prof, saya mau nanya. Terkadang kan kita sudah ada cerita Prof, kayak cerita anak-anak. Sudahlah kita buat kan kadang sebagai bahan belajar, materi belajar. Tapi kemudian susah sekali kita mencari ilustrator karena kan kita mungkin bisa membuat cerita tapi menggambar susah. Di manakah kita bisa mencari ilustrator? Kemudian langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar kita bisa membuat buku cerita anak Prof? Itu saja. Terima kasih. Bu Sri Suyanti di mana nih posisi Bu? Boleh nanya. Di Kerobokan Prof. Di Kerobokan. Oh, di Kerobokan Beleleng apa di Kerobokan Denpasar? Denpasar Prof. Oke, Bu Sri Suyanti, pertanyaan yang hebat. Saya pun pernah seperti itu. Ketika saya menciptakan buku-buku cerita yang ada gambar-gambarnya itu, saya nggak bisa gambar. Apa yang saya lakukan? Bersyukurlah saya punya mahasiswa yang hebat-hebat menggambar. Nah, saya bekerja sama, tentu bekerja sama dengan profesional, bayar. Siapapun kalau yang membantu saya, nggak pernah saya nyuruh-nyuruh saja, apalagi kalau saya itu dapat uang dari penelitian. Maka saya pun harus hargakan dan tanya dia. Jangan karena jadi mahasiswa saya, kamu malu untuk mengatakan, di luar kamu berapa dibayar untuk gambar seperti ini. Saya tanya begitu dia. Lalu dia akan berbicara, kalau harus bayar satu buku itu adalah 1,5 juta, saya bayar 1,5 juta waktu itu sama dia. Nah, bisa bayangkan kalau bukunya banyak, ya kalikan saja. Nah, itu komitmen dari diri sendiri karena kita tidak bisa, maka saat itu kita juga harus cari tahu siapa yang bisa membantu. Ibu nanti saya bolehlah Ibu mencari tahu itu. Bahkan ini sekarang ada buku cerita yang saya buat, cerita anak-anak juga sedang diproses, itu pakai gambar-gambar, sudah di penerbit. Nah, penerbitnya saya tahu itu. Nanti saya kasih tahu supaya saya tidak dibilang promosi di sini. Nanti japri aja saya untuk. Jadi ada penerbit itu yang khusus sudah sedang memproses cerita saya sekarang selama pandemi COVID yang akan segera juga menjadi buku, Bu Sri. Ya, semangat Bu, ini bagus sudah punya cerita. Semangat. Ya. Terima kasih. Lanjut Pak Resike. Nanti japri juga dia. Oke. Terima kasih Bu Sri. Kemudian ada yang bertanya lagi melalui yang di partisipan raise your hand ada. Nah, ada dari chat Prof. Dari chat saya bacakan saja ya. Terus. Jadi dari Bapak Kadek Agus Jaya Prahyuna. Ya, ini mantan mahasiswa anak saya ini di jurusan pendidikan bahasa Inggris yang sekarang sudah jadi guru hebat di SMEA, SMK Negeri Singaraja. Ya, Agus Prahyuna. Terus. Pertanyaannya adalah, Om Swastiastu Prof, saya pernah mau memasukkan artikel ke Bali Post, ternyata harus ada administrasi yang harus dipenuhi, yaitu biaya. Akhirnya, artikel saya masukkan ke tatkala.com. Mohon infonya bagaimana strateginya Ibu agar tulisan bisa masuk ke Bali Post tanpa biaya. Oke, Pak Kade Agus,
Dulu rasanya saya sudah pernah kasihkan alamat emailnya Bali Pos kan ya. Nah, tergantung tulisan sekarang Pak Kadek. Kemungkinan Bapak harus bayar tulisannya karena bukan artikel opini. Jenis tulisan akan menyebabkan entah Bapak bayar atau tidak, gitu. Kalau dia artikel opini, sampai sekarang sudah 43 artikel saya, 1 sen pun saya tidak bayar. Bahkan yang saya tahu dulu tahun 2016 sampai 2018 kalau nggak salah tuh bayarannya kangwang apa dek, jangan berpikir juta-juta. Saya sampai sekarang nggak pernah urus lagi berapa dikasih, sudah masuk atau tidak. Yang penting saya nulis aja gitu. Dulu itu 200 katanya, ada 150 kalau masuk dia ke yang online-nya jadi 200. Mohon maaf Bali Pos, saya katakan itu karena itu fakta. Lalu sekarang turun dia, entah apa yang menyebabkan, dan itu pun saya tidak pernah artinya nanyakan sudah dikirim atau tidak, karena bagi saya menulis adalah sebuah kesenangan, jadi saya tidak pernah mikir uangnya itu, mau uang banyak, mau uang sedikit. Kalau uang banyak pasti senang ya, kalau uang iya ratusan bangsanya, nah pokoknya pasrah aja, dikirimkan oke. Jadi jenis tulisan yang Bapak tulis dan kirimkan, rasanya kalau sudah bayar itu pasti bukan artikel opini. Saya bisa jamin. Kalau itu hubungannya dengan mempromosikan sesuatu, misalnya mempromosikan sekolah Bapak, rasanya itu mahal bayarannya. Saya pernah dulu, sebelum tahun 2015, saya sudah punya ide menulis. Waktu itu saya dikasih tahu 1,5 juta bayar. Lalu saya mikir gini, loh, kok saya menulis suatu ide yang artinya saya bagikan kepada orang, misalnya tentang pendidikan gitu ya, atau tentang bagaimana perempuan gitu, kok bisa saya harus bayar 1,5 juta, mending saya enggak nulis gitu. Jadi tulisan saya tak biarin aja dulu, enggak dikirim-kirim. Kalau bayar 1,5 juta, bangkrut saya gitu. Nah, maka dari itu saya cari tahu, oh jenis tulisan apa yang bayar itu enggak bayar gitu. Nah, sampai sekarang saya buktikan saya enggak bayar, bahkan dapat uang walaupun kecil gitu ya. Nah, itu jawabannya Pak Resike. Oke, terima kasih Prof. Miningsih. Oke, kemudian ada lagi yang ini sudah dari Bapak Noval Firdaus. Pak, ini dari mana nih saudara saya nih? Tidak ada gininya. Ya nggak apa-apa, nanti tak tanya langsung. Salam hangat Ibu Prof. Miningsih, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat yang dibagikan. Saya Noval Firdaus, alumni jurusan Bahasa Sastra Undiksa 2015. Oh, alumni. Oh, iya. Bertanya, Ibu Prof memiliki tips untuk saya yang lama tidak berkarya lagi. Jadi, sepertinya beliau lama tidak berkarya lagi di bidang tulis-menulis. Ketika masih mahasiswa, saya sering menulis di kolom suara mahasiswa di Bali Pos dan mengikuti beberapa lomba IC dan opini. Namun setelah lulus, apalagi berkarir di luar bidang pendidikan, semangat menulis terasa semakin terkikis. Ada keinginan tapi hilang semangat. Di masa pandemi ini ingin sekali berkarya selama di rumah, tapi kembali lagi semangatnya tidak ada. Nah, Niki mohon tips dan Pak Resike, ini semangatnya yang hilang, padahal sudah punya kemampuan menulis, bagaimana kok semangatnya hilang? Semangat itu harus digelorakan terus, anakku, ya. Pasti ada masalah. Misalnya bisa jadi kesibukan keluarga yang menyebabkan, ya. Atau mungkin hal-hal lain. Nah, saya juga punya kesibukan sebagai ibu rumah tangga, tiap hari juga masak, apalagi saya enggak berani beli-beli. Terus kemudian ada kesibukan lain, mengajar daring. Udah gitu mengoreksi pekerjaan mahasiswa. Tapi di sela-sela itu asal punya ide, tadi kan saya sudah bilang, semangatnya digelorakan. Terus yang sudah lama itu harus ditumbuhkan kembali, apalagi sudah pernah orang yang tidak pernah menulis saya semangati, sekarang apalagi situ yang sudah sering menulis di kolom dan lain sebagainya, apa itu, kembalikan itu, semangati diri, fokus, jangan mikirkan masalah nih, saya juga punya masalah, emang tidak pernah punya masalah, semua orang punya masalah, justru dari masalah saya bisa menghasilkan karya. Nah, misalnya kalau kita lagi suntuk gitu, karena kesal pada sebuah kondisi, saya bisa jadikan tulisan itu. Gitu. Jadi maksimalkan kesempatan itu
entah itu perasaan apapun, perasaan senang, perasaan cinta, perasaan kesal, buat aja, bisa jadi puisi itu. Misalnya, kalau kesal, mau kita direct, kesalku itu, entah kesal kepada apa dan siapa, kasih tahu aja, itu lewat rangkaian kata. Emang kalau kita kesal, kasih ditunjuk orangnya, bisa berabe kita, ya enggak? Lebih baik tuliskan, jadi punya karya kita, gitu. Pak, semoga bisa menjawab keluhannya ya, semangat. Nanti sama Bu Ratmi lagi, ya, connect. Ya, harus semangat. Oke, terima kasih Prof. Oke. Kemudian dari Ibu Ibu Niwayan Sariningsih. Selamat siang, Bu. Mantan juga nih, mantan mahasiswa bahasa Inggris. Terkadang saat ingin menulis kreatif, baik itu berupa cerpen atau puisi, saya kehilangan ide di pertengahan tulisan. Nah, ini mirip kayak yang tengah-tengah tadi di awal. Tengah-tengah hilang, gawat ini. Misalnya puisi ya, kalau puisi nih, makanya kalau punya ide langsung gitu. Nah, rasanya kalau sudah punya ide, topiknya tahu, kayaknya kan kita kalau menulis kan topikal ya, hal-hal yang terkait dengan topik itu. Rasanya tidak bakalan hilang kalau kita duduk langsung saat itu. Lalu kemudian kita mau kemanakan nih tulisan ini gitu ya. Kalau sudah ada topik inilah yang menjadi fondasi kita menulis, yang tidak boleh jumping ya dari topik ini. Gitu. Sama dengan Ibu misalnya kalau kita ngajar teks deskriptif itu kan tahu betul apa yang harus dituliskan dalam teks deskriptif. Maka katakanlah di sini topiknya adalah seperti tadi Jagatnata Temple. Iya, fokus pemikiran kita pada Jagatnata, jangan pantai gitu. Nanti kalau pantai lagi masuk ke sana jadi salah tulisannya ya. Nah, saya pernah dalam menulis artikel opini di koran, ada tulisan saya bangsa 3-5 ada tuh di komputer saya masih. Belum jadi. Karena apa? Ketika saya menulis itu, baru beberapa paragraf, ya memang stuck. Diamin dulu. Wah, mau saya kemanakan ini? Belum saya lanjutkan. Jadi saya tulis yang lebih fenomenal, yang lebih hot issue, itu saya kerjakan. Gitu, Bu. Orang pasti mengalami hal itu. Usahakan gini, apa kalau memang kita niati itu lagi, balik ke sana, lalu apa yang kita ingin tambahkan di dalam cerita itu misalnya. Ya Bu ya, mohon maaf, saya juga punya pengalaman itu, sampai sekarang tuh enggak saya selesaikan itu. Tapi saya mengalih kepada yang lain, dan itu juga sudah terbit gitu. Ya Bu. Terima kasih Prof. Kemudian, masih ada banyak pertanyaan Prof. Kemudian dari boleh. Itu Pak berarti kan tertarik. Ya, banyak tertarik. Ya. Yang lainnya banyak apresiasi, soalnya ini yang saya bacakan pertanyaan-pertanyaan saja. Dari Pak Muhammad, Bunda, tolong dibantu menjelaskan perbedaan best practice dengan PTK makalah juga. Wah. Ya, pengajuan angka kreatif. Ya, untuk kenaikan pangkat, selalu makalah dan best practice saya tidak dinilai. Yang dinilai hanya PTK-nya. Apa ada yang salah dari teknik penulisan best practice dan makalahnya gitu? Oke, baik. Ini dari siapa nih, Pak? Bapak Komang Tony Slamet. Oh, Pak Tony. Pak Tony Slamet ini juga mantan jurusan bahasa Inggris ini, mantan mahasiswa. Pak Tony, gini nih, kan sekarang untuk profesional development guru, saya mengerti, saya juga pernah membaca persyaratannya ada PTK ya, untuk kenaikan pangkat, ada juga best practice. Dari namanya saja, yuk kita lihat, PTK itu kan penelitian tindakan kelas. Berarti Pak Tony Slamet harus membuat proposal penelitian, lalu kemudian kalau sudah proposalnya ada, lalu membuat laporan hasil penelitian yang berbasis PTK pastinya. Nah, PTK itu kan bersifat solutif dia. Artinya apa yang menjadi permasalahan siswa di suatu kelas, lalu kita pecahkan masalah itu untuk meningkatkan kompetensi siswa pada
topik tertentu itu. Misalnya keterampilan berbicara yang kurang. Nah, itu kita pecahkan dengan menggunakan teknik tertentu. Nah, tentu supaya lolos PTK-nya menjadi hasil penelitian yang bagus, kita pasti akan harus mengikuti template juga ya. Aturan menulis proposal kayak bagaimana, aturan menulis hasil penelitian juga pasti harus diikuti. Termasuk aturan menuliskan daftar pustaka atau referensi juga harus mengikuti aturan. Nah, kalau itu bisa lolos, kan senang ya. Bagus, terima kasih Tuhan. Bukankah kenaikan pangkat dengan PTK berapa? 3 PTK atau 5 PTK tergantung pangkatnya apa. Sudah bisa lolos? Ya sudah, itu yang hebat. Laksanakan itu. Nah, sekarang best practice. Saya pernah gagal mengusulkan ini. Rasanya saya mau kerjasama dengan mantan mahasiswa bahasa Inggris juga yang di Karangasem. Mau buat best practice ini kalau nggak salah tuh, pakai lewat IBM, pengabdian masyarakat. Saya nggak lolos, saya sendiri juga nggak lolos. Memangnya lolos saja. 4 tahun juga saya membuat artikel jurnal ilmiah internasional Trindex Scopus. 4 tahun saya menunggu, nggak anggap juga 4 tahun saya gagal. Jadi sama, seorang penulis harus tetap, nah yang seperti tadi juga pertanyaannya bagus sekali, hilang semangat. Saya juga pernah hilang semangat, tetapi hilang semangat itu untuk sementara. Untuk selanjutnya bangkit lagi. Nah, best practice sepanjang pengetahuan saya, namanya juga best practice. Apa itu? Apa hal-hal terbaik yang sudah dilakukan dalam pembelajaran oleh Pak Tony Slamet di sana? Tentu saya yakin-yakinnya ada template yang juga harus diikuti dalam menuliskan best practice itu. Kemungkinan tidak lolos ada sesuatu yang dan lain hal. Mengapa tidak lolos? Apakah sudah sesuai enggak dengan template-nya? Itu pertama. Kedua, best practice-nya sudah dibicarakan dengan benar, dengan rinci, dengan detail atau belum? Ataukah best practice yang diceritakan itu apa benar-benar inovatif? Itu lagi. Mungkin ada berbagai kriteria yang dipakai untuk menilai, wah ini sudah biasa gitu. Kalau bagi Bapak itu sesuatu yang inovatif, tetapi bagi penilai itu tidak inovatif, itu mungkin yang menyebabkan gagal. Semangat tetap anakku, Pak Tony Slamet, ya, jangan pernah menyerah. Saya juga seperti itu, sampai nangis-nangis pasti itu. Demikian Pak Resiki Hartane jawaban saya. Terima kasih Prof. Kemudian ada dari atas nama Bu Luh Putu Artini, tapi sepertinya beliau sempat membagi link sehingga nama yang masuk banyak Luh Putu Artini gitu. Jadi ada harusnya satu link itu hanya untuk diri sendiri saja. Nanti masing-masing peserta beda gitu. Nah, Niki ada pertanyaan. Mohon izin bertanya tentang menulis daftar pustaka sebagai bagian dari menulis scientific writing untuk daftar dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah, bagaimana Bu Nggi? Ya, ini Pak Resike juga ahlinya itu sebenarnya. Karena kita masuk dalam sebuah jurnal nih. Kita ngurus jurnal bersama-sama. Siapa ini yang bertanya, Pak? Nah, ini akunnya atas nama Bu Luh Putu Artini, tapi kemungkinan juga yang sempat dibagikan ke beliau. Oh, gitu. Entah itu Ibu atau Bapak, kembali lagi, kalau menuliskan referensi atau daftar pustaka itu pasti harus mengikuti aturan-aturan style menulis tertentu. Misalnya dalam sebuah jurnal, kalau ini ngomong jurnal ya, harus mengikuti APA style. Maka kita harus betul-betul taat asas, taat aturan. Jangan semau kita sendiri menulis gitu. Sering saya pengalaman saya di Australia, saya shock itu sampai saya sedih king itu Pak Resike. Saya pakai ilmu lampah lumpuh saya ketika S1 menulis daftar pustaka. Di situ saya dikasih coret-coret merah sama pembimbing saya. Ngerekce air mata saya di kampus. Saya merasa paling lengah di dunia waktu itu. Merasa paling luar biasa saya bodohnya. Apa yang terjadi? Kenapa saya bisa lulus dengan baik lah gitu? Kalau tidak, artinya tidak sombong lah. Itu saya masih jadi
waktu mahasiswa S1 saya mendapat beasiswa di Undisa gitu, yang dulu FKIP UNUD, sekarang tiba-tiba di Australia saya dapat merah-merah, begitu daunnya saya, akhirnya saya di kampus saya sudah menangis, nggak tahan, aduh kok bodoh sekali saya. Dikasihlah saya buku waktu itu zamannya tahun 91, kan nggak ada seperti sekarang ngecek link-link untuk APA style gampang, ngecek Harvard style gampang asalkan kita cermat dan mau membaca dengan baik. Itu saya betul-betul akhirnya shock di rumah baca bukunya gitu, MLA style waktu itu. Oh my God, akhirnya saya Pak Resike, oh my God, oh this is the way, oh my God, this is the way. Akhirnya benar-benar saya kesel pada diri sendiri karena baru tahu, oh akhirnya, oh ada aturannya loh. Oh akhirnya dari situ saya belajar habis-habisan kalau ikut MLA style kayak begini nih gitu. Jadi betul-betul saya akhirnya merasa ketika saya menulis artikel jurnal juga begitu. Wah ini apa nih dipakai IG. Kalau IG misalnya harus pakai APA style. Saya bagusin APA style. Sampai sekarang mahasiswa yang saya bimbing, baik itu S1, S2, saya paling takut kalau daftar pustakanya itu tidak mengikuti aturan. Nah, apalagi ini hubungannya dengan akan dipublikasi di jurnal tertentu yang online sifatnya, jadi harus benar. Nama pembimbing itu menjadi taruhan di sana. Karena kalau masih masalah, masih salah-salah, itu kami takut sebagai pembimbing kalau daftar pustakanya aneh-aneh. Biasanya itu karena harus pakai Mendeley juga ya Pak ya. Nah yang gitu-gitu biasanya saya minta tolong teman karena saya juga tidak paham itu yang Mendeley itu. Tetapi biasanya kalau Mendeley semua artikel yang kita baca itu kita urutkan satu persatu semuanya kita punya itu semuanya rekodnya, baru kemudian pakai Mendeley, langsung Mendeley-nya yang mengerjakan. Itu sepengetahuan saya. Nah, seperti itu jawaban saya. Kalau ini mahasiswa, mohon maaf, ikuti aturannya dan taat asas gitu aja. Sesuai dengan style tertentu. EPA, Harvard, atau apapun. Ya, Pak Resike, masih ada lagi? Masih ada, Bu. Terima kasih. Dari Bu Loh Putu Artini, sepertinya ini Bu Loh Putu Artini asli, karena ada tanda kurungnya di isi nama sendiri. Nah, pertanyaan beliau adalah, bagaimana langkah awal dalam memilih media yang tepat untuk mempublikasikan karya kita, dan inspirasi Ibu dari mana saja, siapa penulis tokoh favorit Ibu? Gitu. Oke, ada 2 pertanyaan sekali. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bu ya, karena waktu sudah. Ya, oke. Pertama media, saya tidak pernah gini-gini, tergantung ya tulisannya. Kalau tulisan opini, saya sudah pernah coba ke Kompas. Saya gagal 3 kali Kompas, nggak mau lagi sudah. Untuk apa? Saya menulis hanya untuk menulis gitu. Jadi ketika saya sudah mencoba, gagal gitu, untuk apa kita ke sana? Jadi lebih baik siapa yang pilihlah media yang memang benar-benar menghargai karya Anda gitu aja. Kalau kita targetnya ingin lebih hebat lagi, ya sudah Kompas masukkan. Tapi karena sudah gagal 3 kali dan saya juga tidak terlalu artinya memikirkan, saya harus ideal punya tulisan Kompas. Saya tidak seperti itu, saya pragmatis saja. Kalau saya tunggu sampai berlarut-larut, kalau mau memasukkan Kompas, tidak jadi-jadi, hilang sudah, itu banyak sekali tulisan saya tidak bakalan dipublikasi. Maka saya bersifat pragmatis, yang mana yang menghargai tulisan saya itu saja cukup. Uang tidak menjadi masalah di saya, tidak menjadi prioritas, tetapi bagaimana media itu menghargai, itulah yang saya pilih kalau itu hubungannya dengan yang di koran. Itu. Media lain, kalau itu hubungannya dengan artikel jurnal ilmiah, Bu Artini kan sama lah, bahkan beliau senior saya, rasanya tulisannya lebih banyak daripada saya. Kalau hubungannya dengan artikel ilmiah yang terpublikasi di jurnal. Kalau mau jurnal yang mana dituju, misalnya itu hubungannya dengan masalah media mungkin ini, jurnal mana yang dituju, itu kan kita milih-milih jurnal juga. Kalau itu hubungannya dengan jurnal ini, ya yang sesuai dengan bidang kita, yang persyaratannya mungkin ya kita pasti tidak terlalu ketat dan lain sebagainya, sesuai sekemampuan kita. Itu sedikit. Lalu apa lagi Pak pertanyaannya Pak? Pertanyaan lainnya, tokoh idola favorit Ibu dalam menulis yang jadi inspirasi siapa? Tokoh idola? Nggak ada tokoh idola saya Pak. Saya tidak mengidolakan siapapun. Dalam artikel opini,
tadi saya sudah ceritakan dengan jujur, saya tidak berlangganan koran Bali Post, saya membeli koran yang berbeda-beda waktu itu 3, saya baca itu koran itu, saya tidak belajar jurnalistik, tidak belajar. Awal-awal saya ada masalah lagi ketika menulis pertama gitu. Jadi pengalaman pertama itu menjadikan pemicu buat saya supaya saya menulis lebih baik. Jadi lewat tulisan-tulisan orang, ada contoh, oh kayak gini nih tulisan yang di koran, oke. Saya rasanya bisa, saya tulis kemudian itu sebagai model saya menulis, kemudian saya tuliskan. Jadi saya tidak punya contoh siapapun. Mohon maaf, saya tidak mengidolakan siapapun. Saya hanya menulis untuk kesenangan saya sendiri dan saya menulis berdasarkan model yang saya contoh. Entah siapa waktu itu model itu, saya juga lupa. Tetapi saya menulis hanya untuk menulis, itu saja. Writing is for writing. Oke, Ada lagi Pak? Sudah masih banyak. Sudah dijawab ya? Sudah dijawab tiga-tiganya. Semoga jawaban saya memuaskan Ibu Bapak hari ini yang sudah turut berpartisipasi dan semoga materi saya bermanfaat Ibu Bapak semua dan adik-adik mahasiswa semua. Jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Silakan saya kembalikan kepada Pak Resika Hartana. Terima kasih sekali, materinya sangat menarik sekali Prof. Jadi banyak sekali apresiasi yang masuk dari chat terkait materi hari ini. Jadi mereka meminta untuk share materi, nanti materinya bisa di-share di web. Nanti ke Pak Resika saya kasihkan ya. Nanti materinya akan kami share di website unixa.ac.id/online course. Jadi untuk materi dari Prof. Radminingsih bisa di-download di sana. Mungkin sebelum diakhiri ada lagi yang disampaikan, Prof? Tidak ada. Satu lagi seperti tadi yang dikatakan Pramudia Anantatur, sehebat apapun kita, sepandai apapun kita, kalau kita tidak pernah menuliskannya, maka kita akan hilang dari sejarah dan dari masyarakat. Ya, maka mulai sekarang belajar menulis dan mencintai menulis. Terima kasih banyak, ya Pak. Luar biasa sekali. Oke, demikian untuk Unixa Berbagi batch 2 hari ini. Jadi materinya bisa nanti di-download di website unixa.ac.id/online course dan sertifikatnya akan bisa di-download di sana juga. Dengan catatan Bapak Ibu mengisi link survei yang sudah saya bagikan dalam chat. Oke, demikian Prof. Terima kasih untuk Prof. Sama-sama, Dek Resika. Semoga kita sehat selalu. Kita tutup dengan para mesanti. Om Santi. Om. Semoga kita selalu sehatnya. Semoga kita I love you. Sehat.